wabarakatuh. Hai. Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan materi tentang ABC Activity Based Costing, JIT Just in Time, dan Standard Costing, Target Costing, dan Kaizen Costing. Aku Rania Udia, absen 06 dengan NIM 2301071023. Aku Anissa Putri Salsabila dengan absen 01 dengan NIM 2301071004. Aku Dian Putri Maharani dengan nomor absen 12 dengan NIM 2301072005. Perkenalkan, nama saya Bayona Putra dengan nomor absen 22 dengan nomor NIM 2301073002. Baiklah, kita akan masuk ke materi pertama, yaitunya tentang ABC atau Activity Based Costing. Nah, kita masuk poin pertama, yaitu konsep Activity Based Costing. Nah, Activity Based Costing ini biasa disebut dengan konsep biaya per unit. Nah, konsep biaya per unit ini adalah total biaya yang berhubungan dengan unit yang diproduksi dibagi dengan jumlah unit yang diproduksi. Nah, biaya per unit juga disebut sebagai harga pokok penjualan atau biaya penjualan. Nah, rumus untuk menghitung biaya per unit adalah total biaya tetap ditambah dengan total biaya variabel, lalu dibagi dengan total unit yang diproduksi. Masuk poin yang kedua, yaitu kalkulasi biaya produk berdasarkan tradisional. Nah, kalkulasi biaya produk berdasarkan tradisional diterapkan dalam teknologi yang stabil dan produksi massal dengan produk standar homogen yang dilakukan setelah produk selesai dibuat. Lalu masuk poin yang ketiga, yaitu tentang apa sih keterbatasan sistem akuntansi biaya tradisional. Nah, itu tuh disebabkan karena pertama, penggunaan jam kerja langsung satu-satunya untuk dasar alokasi biaya overhead pada produk. Yang kedua, ada margin laba sulit dijelaskan. Yang ketiga, ada titik berat hanya pada fase produksi, tidak termasuk desain dan distribusi. Yang keempat, ada biaya fase desain dan distribusi masuk hanya pada biaya periode. Pengklasifikasian aktivitas. Nah, pada activity based costing terbagi menjadi 6 tingkatan kegiatan. Nah, yang pertama itu ada kegiatan tingkat unit, yang kedua ada kegiatan tingkat batch, yang ketiga ada kegiatan pendukung produk, yang keempat ada kegiatan pendukung teknologi, yang kelima ada kegiatan pendukung pelanggan, yang keenam ada kegiatan pendukung fasilitas. Lalu masuk ke poin yang terakhir, yaitu tentang keunggulan dan kelemahan activity based costing. Nah, kita masuk ke poin keunggulan activity based costing. Keunggulannya yang pertama yaitu memperbaiki histori biaya dan kalkulasi biaya tradisional sehingga membantu memperbaiki penyajian informasi biaya. Nah, yang kedua, mampu menunjukkan hubungan sebab akibat antara cost driver dengan aktivitas. Nah, yang ketiga, memberi informasi tentang berbagai aktivitas dan sumber daya yang digunakan untuk melakukan aktivitas tersebut. Nah, yang keempat, mendorong perusahaan untuk mengevaluasi aktivitas bernilai tambah dan tidak bernilai tambah. Kita masuk kepada poin kelemahan activity based costing. Kelemahannya yang pertama, tidak berhasil mendorong manajer berpikir tentang perubahan proses kerja. Yang kedua, penekanan informasi activity based costing yang menyebabkan manajer tidak secara konstan mendorong pemotongan biaya. Yang ketiga, penekanan yang berlebihan terhadap pengurangan biaya tanpa memperhatikan apa itu kendala yang dihadapinya. Yang keempat, pengurangan biaya cenderung menolak keputusan perbaikan mutu. Halo, nah kali ini saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu tentang konsep dari just in time. Nah, konsep dari just in time ini adalah suatu konsep di mana bahan baku yang digunakan untuk aktivitas produksi didatangkan dari pemasok atau supplier tetap pada waktu bahan itu dibutuhkan untuk proses produksi, sehingga akan sangat menghemat bahkan meniadakan biaya persediaan barang atau penyimpanan barang yang disebut dengan stocking costing. Nah, selanjutnya kita masuk ke 7 kunci utama pelaksanaan dari just in time dalam industri. Yang pertama yaitu menghasilkan produk sesuai dengan jadwal yang didasarkan pada permintaan pelanggan.
Dan yang kedua yaitu memproduksi dalam jumlah kecil. Yang ketiga, meminimalisir pemborosan. Yang keempat, memperbaiki aliran produksi. Dan yang kelima, menyempurnakan kualitas produk. Yang keenam, yaitu memperbaiki aliran produksi, meminimalisir ketidakpastian. Dan yang ketujuh, yaitu menyempurnakan kualitas produk, pemasaran pada pemeliharaan jangka panjang. Nah, selanjutnya kita masuk ke perbedaan just in time dengan sistem tradisional. Nah, di pembagian perbedaan ini terdapat 3 poin. Yang pertama yaitu aspek. Aspek ini terdiri dari 5, yaitu yang pertama inventaris, yang kedua produksi, yang ketiga fokus, yang keempat pengendalian kualitas, dan yang kelima kerjasama. Selanjutnya kita masuk ke poin yang kedua. Nah, poin yang kedua ini menjelaskan tentang just in time. Just in time ini terdiri dari 5 poin juga. Yang pertama yaitu inventaris minimal, dan yang kedua berdasarkan permintaan pelanggan. Yang ketiga yaitu eliminasi pemborosan. Yang keempat, kualitas tinggi inspeksi di setiap bahan. Yang kelima yaitu hubungan erat dengan pemasok. Selanjutnya kita masuk ke poin yang ketiga. Nah, di poin yang ketiga ini dia akan menjelaskan tentang sistem tradisional. Sistem tradisional ini terbagi dari 5 juga. Nah, yang pertama yaitu inventaris besar sebagai cadangan. Yang kedua, berdasarkan prediksi. Dan yang ketiga, efisiensi berdasarkan skala besar. Yang kelima, kualitas sering diperiksa di akhir. Yang selanjutnya yaitu pemasok dipilih berdasarkan harga. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep dari black flash costing. Nah, black flash costing ini adalah suatu metode akuntansi biaya yang unik, terutama digunakan dalam sistem produksi yang sangat otomatis dan berulang. Metode ini menunda pengakuan biaya produk hingga titik akhir produksi, atau bahkan sampai produk terjual. Sistem ini biasanya diterapkan pada perusahaan yang menerapkan konsep just in time. Nah, selanjutnya kita masuk ke karakteristik black flash costing. Nah, karakteristik ini terbagi dari 5. Yang pertama yaitu akun persediaan tidak disesuaikan selama periode akuntansi tetap. Saldo akan dikoreksi pada akhir periode. Yang kedua yaitu tidak ada catatan yang detail. Yang ketiga yaitu tentang unit barang dalam proses tidak ada persediaan produk jadi karena produk jadi langsung terjual. Yang keempat yaitu bahan baku sampai di perusahaan dalam jumlah yang disesuaikan dengan kebutuhan. Dan yang kelima yaitu tidak ada persediaan produk. Oke, selanjutnya analogi dasar akuntansi keuangan. Dalam metode perpektual, akun persediaan barang dagang akan didebit untuk setiap pembelian barang dan dikredit untuk harga pokok dari setiap penjualan barang. Tujuannya untuk mencatat setiap peningkatan atau penurunan dalam akun persediaan. Harga pokok penjualan yang merupakan total aliran keluar dari barang dagang untuk periode akuntansi tersebut dihitung dan dicatat di akhir periode. Untuk menghitung harga pokok penjualan tersebut dihitung dengan cara biaya persediaan barang dagang awal ditambah dengan pembelian persediaan barang dagang dikurang dengan biaya persediaan barang dagang akhir. Selanjutnya yaitu hubungan just in time atau JIT dengan back false costing. Just in time atau JIT dan back false costing memiliki hubungan yang erat, yaitu perusahaan yang menggunakan sistem manajemen inventaris JIT umumnya melakukan perhitungan biaya back false di akhir periode akuntansi. JIT adalah metode manajemen proses produksi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumen dengan tepat waktu dan berkualitas. JIT juga bertujuan untuk mengurangi biaya penyimpanan inventaris.
di gudang. Dalam sistem JIT, perhitungan biaya backflow dilakukan untuk menghindari pelaporan biaya yang mahal dan rumit saat terjadi. Sebagai gantinya, semua biaya dihitung dalam satu entry setelah proses produksi selesai. Oke, teman-teman, kali ini kita akan masuk kepada materi yang ketiga, yaitu tentang standar costing, target costing, dan kaizen costing. Pertama, materi yang akan kita bahas yaitu pengertian standar costing. Standar costing adalah biaya yang ditentukan di muka sebelum produksi yang merupakan jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk membuat satu satuan produk. Biaya standar menyatakan beberapa biaya yang seharusnya dicapai dan dapat diterima, tetapi dengan kinerja yang tidak sempurna. Oke, selanjutnya kita akan masuk kepada kegunaan standar costing. Di sini, kegunaan standar costing ada 5. Yang pertama, alat pengendalian biaya. Sedangkan yang kedua, memotivasi pegawai bekerja secara efisien dalam mencapai standar yang ditetapkan. Yang ketiga, instrumen penilaian kebijakan manajemen. Kemudian, yang keempat, memberikan pedoman kepada manajemen berapa biaya yang seharusnya dikeluarkan dalam satu kegiatan dan sebagai dasar untuk menetapkan harga jual dalam pengendalian kegiatan perusahaan. Sedangkan kegunaan yang kelima, yaitu alat dalam pengendalian kegiatan perusahaan. Nah, teman-teman, ternyata standar costing ini ada hubungannya dengan anggaran. Oke, kita akan bahas hubungan standar costing dengan anggaran. Standar costing dan anggaran adalah dua konsep dalam akuntansi manajemen yang saling terkait atau yang saling erat kaitannya. Keduanya berperan penting dalam perencanaan pengendalian dan evaluasi kinerja suatu perusahaan. Nah, biaya standar merupakan dasar dalam penyusunan anggaran, di mana standar menyatakan yang seharusnya ketika pelaksanaan tertentu tercapai. Sedangkan anggaran merupakan yang diharapkan pada volume kegiatan tertentu. Nah, jika perusahaan telah mengembangkan biaya standar, perusahaan akan menggunakan biaya standar dalam penyusunan anggaran. Namun, jika perusahaan tidak mengembangkan biaya standar, maka anggaran biayanya disusun berdasarkan biaya perkiraan atau berdasarkan realisasi biaya periode sebelumnya, ditambah dengan perkiraan inflasi untuk periode yang akan datang. Nah, ternyata standar costing ini terdiri dari beberapa jenis. Oke, kita akan bahas jenis-jenis dari standar costing. Standar costing ini terdiri dari 4 jenis. Yang pertama, standar teoritis. Standar teoritis merupakan standar ideal karena mencerminkan efisiensi maksimum. Biasanya tidak mungkin dicapai, namun dapat bermanfaat untuk memotivasi pegawai. Kemudian, yang kedua, rata-rata biaya waktu yang lalu. Maksudnya, ditentukan dengan menghitung rata-rata biaya periode yang lalu. Standar ini cenderung longgar dan mengandung beberapa biaya yang tidak efisien, yang seharusnya tidak dimasukkan sebagai unsur biaya standar. Oke, jenis yang ketiga, standar normal. Standar normal ini didasarkan atas taksiran biaya di masa yang akan datang, dengan asumsi keadaan ekonomi normal. Standar ini berguna bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan jangka panjang dan dalam pengambilan keputusan jangka pendek. Nah, yang terakhir, jenis standar yang akan dibahas yaitu standar aktual yang diharapkan. Nah, standar ini merupakan standar yang paling banyak digunakan dan merupakan kriteria yang paling baik untuk menilai pelaksanaan. Standar ini didasarkan pada tingkat pelaksanaan terbaik yang dapat dicapai dengan memperhitungkan ketidakefisienan kegiatan yang tidak dapat dihindari terjadinya. Oke, apa saja sih proses penentuan standar costing? Nah, proses penentuan standar costing ini ada 4. Yang pertama, analisis produk. Yang kedua, penetapan kualitas standar. Yang ketiga, penetapan harga standar. Dan yang terakhir, perhitungan biaya standar. Konsep target costing. Biaya target adalah biaya yang diberikan yang merupakan perkiraan biaya yang mampu dibayar oleh konsumen
Standar costing adalah metode penempatan biaya target. Biaya target tersebut dirumuskan dengan biaya target sama dengan target harga dikurang dengan target laba. Selanjutnya, konsep Kaizen costing. Kaizen costing sendiri adalah metode pengurangan biaya selama tahap atau proses produksi dengan memastikan adanya perbaikan kesinambungan atau continuous improvement. Jadi, pengurangan biaya yang telah dilakukan dengan target costing pada tahap pengembangan dan perancangan produk dilanjutkan dengan pengurangan biaya pada Kaizen costing pada tahap proses produksi. Selanjutnya, perbedaan standar costing, target costing, dan Kaizen costing. Biaya standar adalah biaya yang ditentukan di muka atau sebelum produksi, yang merupakan jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk membuat satu satuan produk. Biaya standar ini digunakan dalam sistem produksi yang stabil rutin untuk menjaga efisiensi dan pengendalian biaya. Biaya target adalah biaya yang ditentukan yang merupakan perkiraan biaya yang mampu dibayar oleh konsumen. Biaya ini digunakan pada tahap desain dan pengembangan produk baru. Sedangkan Kaizen costing adalah metode pengurangan biaya selama tahap atau proses produksi dengan memastikan adanya perbaikan kesinambungan atau continuous improvement. Kaizen costing sendiri digunakan pada produk atau proses yang sedang berjalan untuk meningkatkan efisiensi operasional.